Ngedabrus bersama Urip Bonus Channel. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Halo, jumpa lagi bersama Gunge di Urip Bonus Channel. Semoga hari ini kita selalu mendapatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan sekeluarga. Amin. Dan tetap ngedabrus. Ngedabrus bersama Urip Bonus Channel. Setelah melalui proses perdebatan dan argumentasi adu data yang alot, sidang sengketa perselisihan hukum pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi, kini para hakim memasuki permusyawarah hakim untuk dan menyerahkan putusan yang bakal disampaikan nanti pada 20 April 2024 mendatang. Nah, sedulur Urip Bonus Channel yang dimanapun Anda berada yang kami cintai, kira-kira putusannya nanti apa? Apakah petitum 01 dan 03 ditolak atau dikabulkan? Mari kita kulik-kulik dan coba prediksi ala Urip Bonus Channel. Bakal calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka memenuhi syarat tanpa mengubah peraturan KPU nomor 19 tahun 2019. Tindakan ini hemat saya adalah salah prosedur. Seharusnya KPU mengubah lebih dahulu peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 pasal 13 ayat 1 huruf Q sebagai konsekuensi. Undang-undangnya berubah, maka undang-undang yang lain harus dilihat. Pasal berapa? Pasal 231 ayat 4. Apa bunyinya? Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi bakal pasangan calon diatur dengan peraturan KPU. Para pendekar hukum pemohon 01, Rafli Harun, optimis MK akan mengabulkan semua petitum yang disampaikan. Dalam petitumnya, minta kepada MK untuk melakukan pemilu ulang tanpa Gibran Raka Buming Raka, Cawapres 02. Dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya tidak ada bantahan yang signifikan. Bahkan tadi Prof. Yusril menanyakan sesuatu yang saya sampai surprise, kok Yusril bisa tanya begitu. Gimana kalau seandainya dilanjutkan masa jabatannya? Bagaimana dengan Anies dan bagaimana dengan Ganjar? Kok sederhana sekali pertanyaannya. Iya, kalau seandainya Anies dan Ganjar masih menjadi kepala daerah dan mau mencalonkan, ya tinggal mundur, ya kan? Sesederhana itu. Nah, mudah-mudahan pemilu tetap ditegakkan konstitusionalitasnya, dan MK sekali lagi tidak hanya berkutat pada angka-angka. Kenapa? Karena dari awal kami mengatakan tidak mungkin kami mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan, ya. Kalau kita mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan, itu sama saja kita mengakui kecurangan itu sendiri. Karena itu kita bergerak pada hal yang jauh lebih substantif. Apa itu? Yaitu pemilu ini curang, pemilu ini melanggar konstitusi, bahkan mengkhianati konstitusi dan melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terutama kata bebas, jujur, dan adil. Dan sampai hari ini yang didalilkan oleh 01 itu belum bisa dibantah, ya. Paling tidak di antara teman-teman ini saya yakin tidak ada yang menyanggah bahwa pemilu ini curang. Kecuali ada yang menyanggah, silakan saja. Tetapi saya dan kami semua yakin bahwa pemilu ini curang dan sampai pada tahap melanggar konstitusi. Itu saja. Hal yang sama disampaikan juga oleh pemohon 03 kepada termohon. Bedanya, 03 minta pemilu ulang tanpa 02. Seperti yang disampaikan I Gusti Putuwarta, nah endingnya saksi ahli pemilu dari bisa 03. Seperti apa ini putusan sidang MK ini? Tanggal 22 April Pak ya? Ya, 22 April ya. Jadi tanggal 20 itu penyerahan kesimpulan 20 April.
Sekarang sudah mulai rapat permusyawaratan hakim istilahnya ini. Teman-teman hakim sudah ini. Nah, untuk menjawab putusannya kira-kira akan seperti apa, ada 2 elemen yang berpengaruh. Elemen pertama, faktor komposisi hakim. Sekarang kan ada 8 hakim ini. Kalau ditelusuri 8 hakim dengan latar belakangnya ini, maka akan ada 4 hakim yang sebetulnya sejak awal 4 hakim ini sangat tidak setuju dengan putusan MK 90 itu. Sangat tidak setuju ya? Ya, makanya kan sempat ribut itu ketika putusan MK 90 yang berujung kemudian di DK. Oh ya, sebelumnya kan MK sampai Anwar Usman kemudian apa? Ada dualisme hakim. Ada yang jadi waktu itu putusan 90 itu begini komposisinya. 4 orang itu tidak ingin terjadi perubahan undang-undang. Ya, karena itu kewenangan DPR. Ya. Open legal policy istilahnya. Jadi biarkanlah itu wewenang DPR. Kita nggak usah cawe-cawe mengubah ini. Kira-kira begitu. 4 orang. 2 orang setuju mengubah undang-undang itu yang kemudian jadi putusan 90, tetapi boleh sedang menjabat pada level gubernur. Nah, kalau sekarang rumusannya kan yang dipilih melalui pemilihan umum dan atau kepala daerah. Dia membatasi diri pada gubernur saja. Baru bisa sama DPR RI. Nah, yang 3 ini pro dengan rumusan yang ada sekarang. Ya. Jadi kalau kemudian dipetakan 8 ini, maka 4 orang tidak pro dengan putusan 90, 2 orang level gubernur, 2 orang tidak setuju. Artinya kalau yang 2 orang level gubernur setuju ini bergabung ke sini posisinya 4-4. Ya kan? Berarti berimbang lah istilahnya. Ya, maksud saya kalau suasana psikologi politik ini berpengaruh pada putusan MK, maka sangat mungkin 4 orang hakim MK ini bersama salah satu dari 4 orang yang di kubu seberang ini, kalau kemudian membelot ke sini dan ia konsisten, siapa tahu kan, kemarin sebetulnya tidak setuju diubah ini, kita sepakat open legal policy, kok berubah lagi dengan intrik-intrik segala macam. Sekarang lah saatnya kita juga dalam tanda kutip balas dendam. Daripada kita diperalat kemarin, lalu kemudian atas dasar psikologi politik itu dia bisa memutuskan, maka putusannya akan jadi berpengaruh. Untuk menjelaskan bahwa punya potensi juga Gibran bisa didiskualifikasi oleh komposisi hakim ini. Nah, elemen yang kedua adalah dari substansi gugatan, dalil-dalil dan persidangan. Saya harus mengatakan dengan jujur, walaupun saya ada di ahli nomor 3, saya tidak tim ya. Kalau dilihat dari substansi gugatan, saya harus mengatakan bahwa suara 02 menang. Lepas kemudian suaranya itu yang berselisih jauh itu mau kotor atau bersih, tapi dia real menang. Itu yang pertama. Kedua, bansos tidak terbukti. Ya, dari 4 menteri yang dihadirkan kemarin itu cenderung sebetulnya ini mengatakan normatif saja. Secara tersirat, kecurangan dan pembenahan sistem pemilu dalam demokrasi juga disampaikan oleh Profesor Jimmy Asiti, Ketua MK. Selanjutnya, mantan Ketua MK ini berharap semua keadaan dan demokrasi berjalan normal. Walaupun ada saja yang kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu, kenapa nggak putusan MK-nya dibatalin, kenapa nggak dipecat dari anggota. Nah, itu kan cermin orang marah. Nah, kemarahan publik sekarang ini ada 2 hal yang membuat orang marah banget. Belum pernah kejadian kayak begini dalam sejarah Republik kita. 1, orang marah mengenai etika. Yang kedua, orang marah mengenai dinasti, politik dinasti. Gitu. Semua orang marah, termasuk Romo Magnis, termasuk Gunawan Muhammad, menggambarkan idealisme para elit kita sudah sampai puncak nih. Nah, jadi maksud saya sesudah pemilu ini, mari kita manfaatkan momentumnya untuk bagaimana memperbaiki ke depan supaya modernisasi pelembagaan itu harus kita jadikan agenda penting. Jangan lagi ada feodalisme dan politik dinasti. Yang kedua, etika.
etika kehidupan berbangsa dan bernegara itu momentumnya sekarang nih, ya kan? Sambil yang solusi jangka pendeknya kita percayakan pada MK saja. Tapi sesudahnya ini belum selesai masalahnya. Masalahnya harus dibenahi negara ini gitu loh. Dari segi etika dan dari segi modernisasi kelembagaan. Gitu. Kemarin kan juga sempat menjadi dan Kompas terkait dengan harapannya soal pas dia adalah masyarakat juga menyorot bagaimana keputusan MK. Ya intinya sekarang ini kan apa yang ditulis oleh Ibu Mega itu puncak dari idealisme berbagai kelompok, ya kan? Dan itu juga tercermin di sikapnya Romo Magnis, Muhammad Muhammad, juga para jenderal bintang 4, ya kan, demo. Dalam sejarah yang demo itu rakyat biasa, ya kan? Sekarang ini yang demo ini elit. Yang biasanya demo itu aktivis mahasiswa. Sekarang profesor doktor 3 kali botak pinter kan, tapi demo gitu, seluruh Indonesia. Jadi kita harus mencatat ini sebagai persoalan serius. Intinya terlepas dari menang kalah nanti di putusan MK, negara kita harus dibenahi ya, dari segi etika, dari segi modernitas dan modernisasi. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang kami cintai, bagaimana para hakim yang menentukan gugatan-gugatan para paslon nomor 1 dan nomor 3 kepada nomor 2 ini? Mari kita ikuti dan prediksinya bagaimana, antara dikabulkan atau tidak. Kita tunggu 20 April mendatang. Kami berharap demokrasi di Indonesia ini tetap normal-normal seperti harapan para intelektual, para akademisi, para mahasiswa, dan masyarakat umum Indonesia pada umumnya. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada siapapun, terutama kepada MK dan lainnya. Namun kita perlu support pada MK. Maju terus MK. Ingat, benteng terakhir keadilan rakyat Indonesia ada pada Mahkamah Konstitusi. Dalam MK tersebut, kita mengharapkan semua keadilan. Jangan sampai MK seperti kemarin-kemarin, seperti terjadinya putusan-putusan yang membuahkan bahwa MK memutuskan sesuatu. Jangan sampai. Salam hormat dari Urip Bonus. Maju terus MK, bravo MK, dan bravo demokrasi Indonesia. Salam Urip Bonus Channel. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI.